Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah kondisi COVID pandemi yang semakin parah gitu ya, terutama di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan sebagai penghapus dosa. Alhamdulillah Bandung TV, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali, yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Di tengah kita, guru kita semua telah hadir. Tad, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Embun Pagi kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban ya. Tentu juga nanti pemirsa di rumah bisa melayangkan pertanyaan yang tidak seputar kurban saja gitu. Mudah-mudahan bisa juga tentang seputar pandemi ini. Baik, kita mulai. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti, karena Allah juga tidak berhenti memberikan kenikmatan kepada kita ya. Makin banyak bersyukur, insyaallah la azidannakum. Itu dipastikan ditambah nikmat. Makin kufur, jarang bersyukur, makin banyak nikmat yang hilang. Nah, untuk ini terus bersyukur karena salah satu janji Allah dalam Quran adalah la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur ditambah nikmat. Nah, salah satu bentuk syukur adalah dengan ibadah sosial ya. Ini karena banyak pertanyaan masalah kurban. Dalil tentang kurban itu surat Al-Kautsar ini sangat populer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Jadi kurban itu diawali dengan pernyataan Allah menekankan ada nikmat yang banyak. Nah, sebagai tanda terima kasih, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, jadi salat itu vertikal. Nah, kemudian kalau kurban itu horizontal. Makanya siapa yang salat berarti dia bersyukur kepada Allah, sekaligus juga dia kurban, karena tidak cukup dengan salat saja, harus wanhar, berkurban. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya dengan salat dan kurban itu orang yang benci kepadamu akan putus. Berarti untuk siapa salat dan kurban itu? Untuk kita. Nah, orang-orang yang benci kepada kita akan putus dengan sendirinya, karena dua, salat dan kurban. Nah, kurban ini katanya, asal katanya koruba, yang mengatakan koroba, yang walau alam. Tapi yang jelas kurban itu artinya mendekatkan diri, dekat kepada Allah, dekat kepada sama manusia. As-sakhiyu qaribu minallah. Orang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah. Wa qaribu minal insan, mendekatkan diri kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan diri ke surga. Nah, kurban, nah, minimalnya satu keluarga satu domba. Itu minimalnya. Bisa bermakna seluruh keluarga, bisa bermakna giliran. Ya. Nah, hari ini umpamanya ayahnya, tahun depan ibunya, silahkan. Atau satu keluarga, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, sebutkan keluarga Muhtar Khalid, boleh. Nah, termasuk untuk yang meninggal dunia ya. Karena Nabi SAW pernah berkurban dengan 3 domba. Nah, domba pertama, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, an, ini dariku. Domba kedua, an ahlihi, ini dari keluargaku. Domba ketiga, an umati, ini atas nama umatku. Nah, selesai penyembelihan hewan kurban, kata baginda Rasul, keluargaku yang telah wafat, keluargaku yang tidak mampu, karena itu aku berkurban atas namanya. Berarti boleh itu, untuk atas nama orang tua, atas nama sahabat. Kalau an umati, umatku yang tidak mampu berkurban, aku kurban atas nama umatku. Makanya makin banyak ibadah sosial itu makin bagus. Minimal 1 domba, maksimal tidak terbatas. Sayyidina Ali pernah 20 domba, Sayyidina Abu Bakar pernah 21 domba. Jadi makin banyak berkurban, makin banyak penangkal yang benci kepada kita. Yang dalam hadis, badiru bis sadaqah, segera kalian bersedekah. Makna sedekah itu dermawan, termasuk kurban. Fa innal balaa la yatahotoha, sesungguhnya bencana tidak bisa melangkahi sedekah.
Jadi kurban ini penangkal bencana juga. Bukan hanya itu, kurban juga ternyata termasuk pintu penyempurna ibadah kita. Karena orang yang mampu berkurban sengaja tidak kurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat ke musalaku. Berarti tidak layak dia salat, tidak layak dia ke masjid. Kalau mampu berkurban, menyengaja tidak berkurban. Nah, untuk ini bagi yang sudah mampu silahkan. Dan wallah, demi Allah tidak ada orang yang miskin gara-gara kurban. Nah, itu sudah ada dalam Quran. Gara-gara si fulan kurban bangkrut, tidak. Terlalu banyak orang yang ditambah rezekinya karena berkurban. Pernah Nabi Musa itu datangnya seorang kan, wahai Musa, kau kan dekat dengan Allah, bisa bicara langsung. Saya ini orang yang tidak punya. Tolong sampaikanlah kepada Allah. Saya ingin kaya. Kalau sudah kaya, insya Allah akan dermawan. Ya, Nabi ya biasanya mendengar jeritan umatnya kan langsung gelisah ya. Langsung kepada Allah, disampaikan kepada Allah. Akhirnya Allah berfirman, sampaikan pada si fulan akan dikasih kekayaan, tapi hanya 1 tahun katanya. Engkau berdoa, berusaha, nanti ada rezeki dari Allah, tapi jaraknya 1 tahun. Oke, katanya. Benar Pak Agung ya. Kekayaan luar biasa. Sebagaimana janji dia bersedekah, dia berkurban, dia berinfak, dia berwakaf. Sudah 1 tahun masih kaya terus. Akhirnya si fulan tuh nanya, wahai Musa, kenapa? Kok Allah ingkar janji katanya? Katanya hanya 1 tahun. Sekarang saya malah tambah banyak. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Masya Allah katanya, engkau begitu dapat rezeki tidak melupakan sedekah. Engkau bantu orang miskin, engkau bantu anak yatim, engkau bantu orang yang kekurangan. Karena itu Allah perpanjang kekayaanmu karena sedekah. Allahu Akbar. Itu jadi dasar bahwa sedekah, kurban, infak dan ibadah yang lain akan memperpanjang kekayaan kita. Yang harus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, boleh jadi sampai kepada anak cucu kita. Luar biasa. Baru orang itu kaget, oh gitu, iya katanya. Karena terima kasih, terima kasihkan, terima kasihkan. Tidak banyak, 2,5% sampai paling banyak 20%. 2,5, 20%. Dan orang ini Masya Allah jadi pelajaran. Asalnya 1 tahun, ternyata 2 tahun, 3 tahun, sampai konon kabarnya ngalir rezekinya sampai ke anak cucunya. Itu jadi dasar bahwa kurban itu bisa menambah rezeki sampai ke anak cucu kita. Belum lagi menghapuskan dosa. Sebanyak bulu domba, sebanyak bulu sapi, kalikan 10, sebanyak itulah dosa yang kurban itu dimaafkan oleh Allah. Bukan hanya itu, sebanyak bulu domba, sebanyak bulu sapi dan hewan kurban, kalikan 10, sebanyak itulah datang kebaikan dari Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah tahu keutamaan kurban, dia sampai nabung. Saya lihat ada yang yang tukang pulung nabung 20 tahun, tukang pijit nabung sampai 4 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Hanya buruh nyangkul, nabung, tiba-tiba di center oleh salah satu TV ya, sedang sujud. Dia nggak tahu, nggak sadar ada yang datang. Kenapa Nek katanya? Nangis. Saya alhamdulillah sudah 40 tahun nabung, baru kali ini bisa berkurban. Semoga katanya kurban saya bisa menggugurkan dosa saya dan sekaligus bisa mengantarkan saya ke surga pangeran, katanya. Bahasa Sunda ya, pangeran itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Bandung TV, bismillah bagi yang belum berkurban, bismillah kurban. Karena insya Allah yang asalnya 2 tahun kekayaan kita boleh jadi 4 tahun, 5 tahun, bahkan boleh jadi sampai karena cucu kita. Demikian Pak Gung ya. Oke. Baik. Pemirsa Bandung TV, sebelum Pak Ustadz kita melanjutkan lagi, kita lihat dulu beberapa tayangan yang berikut. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Bersolusi yang tayang setiap Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Pemirsa di rumah bisa menghubungi kami di line telepon 022721414 atau di nomornya Pak Ustadz 08122116740 ya. Hanya bisa lewat WA, kirim WA, tidak bisa lewat telepon. Tadi kita lanjutin lagi, Tan. Banyak orang yang beranggapan kalau ibadah kurban itu
sebagian yang menganggap ibadah kurban itu ibadah yang nggak terlalu mesti dipaksakan gitu, karena ada narasi yang semampunya gitu Tad, atau hampir sama kayak ibadah haji lah atau semampunya. Ini gimana Tad? Biar jadi gini, sebetulnya ibadah sosial itu lebih dari ritual ya, kecuali sholat wajib ya Bang ya. Itu melebihi tahajud, melebihi tarawih, melebihi duha sebetulnya. Karena kalau sudah kurban itu kan nyangkut orang lain. Kalau tahajud, duha itu kebutuhan pribadi kebanyakan. Tapi kalau kurban itu menyangkut orang lain. Nah karena itu saya lihat orang-orang yang tidak membiasakan, mungkin satu faktor ilmu ya Pak. Dia nggak pernah ikut majelis taklim, nggak pernah ikut pengajian di kantor rumah sok irah ngerajinanya. Jadi itu apa keutamaan? Makanya ada ungkapan an-nasu a'da'u majahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Bahkan benci. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, saya punya bapak, Masya Allah katanya, kekayaannya luar biasa. Jadi satu anak tuh sampai 3M ya, anaknya 7 kan. Itu luar biasa. Tapi 2 kata yang belum saya saksikan dari ayah saya. Nggak pernah haji, nggak pernah umroh, dan tidak pernah kurban. Ketika saya tanya, kalau ditanya apa alasannya? Nah, naunan cara, gitu kan. Orang nu capek, orang nu nyari nafkah, batu nu genah gitu kan. Tidak paham bahwa kurban itu ada tanda terima kasih. Wattaqullah la'alakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar engkau termasuk orang yang syukur. Jadi kurban itu bagian dari syukur. Makanya ayatnya inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak. Cing atu gitu lah. Luar biasa. Ya, 1 domba, 2 domba, 1 sapi. Yang kedua, terima kasih pada siapa? Orang-orang kecil. Karena antum tunsoruna bi du'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Kita punya sawah kan butuh panyawah, kita punya mobil ada yang nyetir, kita butuh rumah besar harus bersih, ada asisten rumah tangga. Kita tidak lepas dari orang-orang kecil. Coba kalau orang kecil itu mogok lah, namanya tukang parkir yang mogok sabalung riweuh gitu. Saya merasakan kalau mau belok dari Pusdai ke kiri saja itu ada Pak Ogah ya. Itu aja nggak ada itu ripuh. Kalau nah, jadi sebagai tanda terima kasih. Karena itulah kalau sebagai tanda terima kasih pasti ujungnya la azidanakum. Nah, yang ketiga jangan lupa la azidanakum itu bukan hanya untuk yang berkurban, tapi untuk seluruh keluarga. Jadi Pak Agung berkurban, saya berkurban. Nah, bukan hanya saya yang menikmati. Ke atas siapa? Ayah ibu kita. Nanti kanan kiri siapa? Pasangan kita. Saya berkurban, dampak positifnya kena ke istri. Nanti ke bawah anak-anak kita. Saya berkurban, dampak positifnya kena ke anak, kena ke cucu, kena ke mantu. Al-birru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Jadi boleh jadi anak kita sukses karena kurban nenek kita. Anak kita sehat karena kurban ayah ibunya. Cucu kita sehat karena kurban ayah ibunya atau kakek neneknya. Makanya jangan bosan berbuat baik karena tidak ada artinya domba sebutlah 3 juta atau 4 juta dibandingkan kesalahan anak cucu kita. Itu. Nah, bagaimana Mbak Ibrahim coba? 8 tahun tidak ketemu dengan Ismail. Ditinggalkan di Bukit Sofa ya. Temui istrimu. Baru 1 malam datang perintah Allah. Anaknya harus disembelih. Begitu disampaikan kepada Siti Hajar selaku ibundanya, jawabannya cuma 2. Ini kehendakmu atau kehendak Allah? Ini kehendak Allah katanya. Kalau ini kehendak Allah saya siap. Karena aku si ade ini kau juga milik Allah. Kalau Allah yang merintahkan, ya bismillah. Karena seluruh yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Bisa dibayangkan harus menyampaikan ke anak. Nah, mungkin bahasa saya, Dek, Allah merintahkan engkau harus disembelih. Ini kehendak ayah, kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Sebagaimana kata Umi katanya ya. Karena selama 8 tahun kan itu Siti Hajar yang mendidik terus, tanamkan. Yang dalam hadis al-ummu madrasah. Ibu adalah sekolah untuk anak. Sebagaimana kata Umi, Dede milik Allah, Umi milik Allah, ayah milik Allah. Bahkan ketika nanya, ayahku kemana? Oh, sedang melaksanakan perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim lama gak ketemu ya. Sudah tidak dikasih makan, itu murni perjuangan Siti Hajar, terkenal dengan sa'i ya. Makanya sa'i itu hanya kerja keras. Jadi sa'i itu lari dari kecil karena sampai berdoa, sampai berdiri. Karena sambil lihat Ismail kan. Nah, akhirnya ditungtunlah. Kalau Allah yang merintahkan Dede siap. Ditungtun bukan mau dikasih coklat ya, itu mau disembelih.
Makanya saya itu tidak ada ungkapan kecuali takbir. Karena saya itulah Allah memerintahkan kebesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ini karenamu, ini karena Allah. Engkau maha besar, istri, anak, suami kecil. Sampai ke Mina kan, digoda oleh setan ula, Usto Aqobah. Dan ula itu Nabi Ismail, Usto itu ibunya, dan puncaknya Ibrahim digoda oleh setan. Tapi Ibrahim dengan tegar mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sampai ke Jabal Kurban, itu antara Mina Muzdalifah, sebelah kanan ada monumen kecil, Pak. Konon kalau disitulah Ismail disembelih. Tapi ternyata begitu simpan di belakang, manusia biasa ya, walaupun Nabi tidak tega kan. Secara fitrah Allah tahu ayah tidak bisa pisah dengan anak, anak tidak bisa pisah dengan ayah. Diganti dengan domba. Tuh Masya Allah, kalau satu jadi Ismail disembelih, kurban kita bukan domba, Ya. anak-anak kita. Luar biasa. Ibrahim anak satu-satunya waktu itu, karena Siti Sarah kan belum lahir Ishak waktu itu, diminta oleh Allah, siap. Ini diminta domba, cing meditna kecida kecida. Makanya ada istilah corona teh, koret kabina-bina. Medit kabina-bina gitu ya. Berkurbanlah. Tidak ada orang yang miskin gara-gara kurban. Saya sendiri, ya kondisi sekarang ini kan luar biasa ya. Istri bilang, Pak gimana? Bismillah, saya bilang. Betul. Kalau sudah kurban, insya Allah akan berikan lebih dari itu. Minimal 10 domba, minimal ya itu. Demikian Pak Agung ya. Oke. Sebelum ada ini, baik pemirsa di rumah silahkan, sama Bapak siapa? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Halo, Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Sareng Pak Erlan ya, mangga. Ya, biasa Kang Andrew, Mangga. Pak Erlan di Bandung Barat. Iya, Oh, mangga, mangga, siap Pak Erlan. Pertanyaannya gimana? Begini Pak Kiai, bagaimana kalau kurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, apakah yang berkurbannya mendapat pahala tidak? Yang kedua, bagaimana kalau kita melaksanakan ibadah haji ingin berkurban di tanah suci, apakah sah tidak? Yang ketiga kan yang dikurbankan yang sah itu diantaranya di kita adalah kambing, sapi, onta, kerbau. Bagaimana kalau hewan-hewan yang berkaki 4 yang halal seperti banteng, kijang, apakah sah berkurbannya atau tidak? Berbeda segitu, Kang Mangga, atur nuhun. ke-19 bisa diatasi khususnya di Jawa Barat, kemudian di Indonesia. Amin. Itu harapan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Pak Erlan. Langsung jawab tadi ya. Orang tua ya. Ya. Korban untuk orang tua itu gimana tadi? Meninggal dunia bukan awal putus hubungan ya, tapi awal hubungan dengan cara yang berbeda. Allahu Akbar. Karena dalam kehidupan sehari-hari hanya alam yang berbeda. Sebenarnya orang tua kita tuh tahu kalau kita kurban. Allahu Akbar. Makanya salam kepada yang meninggal dan kepada yang hidup itu sama. Kepada yang hidup assalamualaikum. Kepada yang meninggal pun assalamualaikum. Berarti mukhatabnya objeknya sama. Nah karena itu tidak menyalahi. Sebagai bukti birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ada 9. Salah satunya berkurban atas nama orang tua. Nabi SAW pernah kurban, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada an ahlihi. Ini atas nama keluargaku. Salah satunya atas nama almarhum, almarhumah orang tua kita. Saya juga waktu pernah ada rezeki sapi ya, ayah, ibu, kemudian ayah, mertua, anak. Nah, sisanya untuk ayah saya, karena ayah sudah meninggal ya, jadi berkurban boleh. Nah yang kedua haji ya. Nah, kurban itu ya kalau lihat keutamaannya kebutuhan yang dilihat. Kebutuhan ya. Bukan tempat. Kebutuhan. Kalau Bapak haji bagus, di sana ada, di sini ada. Nah di sana ada, di sini ada. Di Mekah kita kurban boleh, di sini kita kurban boleh. Tapi kalau kelihatannya kebutuhan lebih mendesak di tanah air, utamakan di tanah air. Sama dengan wakaf Quran ya, kan ada yang suka wakaf Quran ke masjid gitu ya. Silahkan, tapi keutamaannya adalah kebutuhan. Kalau di kampung kita lebih membutuhkan, beli di Mekah yang banyak atau beli di Otista yang banyak, kemudian berikanlah ke masjid yang sangat membutuhkan. Karena kalau di Mekah itu udah luar biasa Quran itu ya. Dan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ada standar khusus. Makanya setiap seminggu sekali kalau nggak salah itu diperiksa Quran itu.
karena ada yang tidak sama. Nah, kalau tidak sama diambil lagi, kemudian diberikan ke orang Indonesia yang mau pulang biasanya. Jadi kurban itu orang kena semuanya. Ya. Tapi tidak menyalahi kalau ingin kurban di sana. Ya. Berikutnya untuk apa namanya? Pengganti kurban, nah, kayak misalkan diganti dengan banteng atau kijang. Oh, boleh. Asal kaki 4 gitu. Gimana? Kaki 4 yang layak makan dan halal silahkan. Ya, itu hanya mewakili saja. Domba mewakili binatang kecil, sapi, unta mewakili binatang besar. Kalau banteng apalagi uncal ya, silahkan, nggak ada masalah. Kijang, ya. Kijang juga boleh, silahkan. Kaki 4 ya. Kaki 4 ya. Nah, karena kurban itu mau domba, mau sapi, mau unta silahkan. Tapi yang paling penting, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang-orang yang takwa. Itu yang paling penting ya. Ada mampuna domba kecil, takwa bisa jadi lebih besar dibandingkan yang kurban sapi tapi riya. Itu penting itu. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Itu penting di situ ya. Jadi bukan dilihat, makanya ya teh jalu bikang, penting mah takwa ya, dagingna loba tenang ondah gitu ya. Nah, kita Pak Erlan ya, mangga. Pak Erlan mudah-mudahan insyaallah ya teh. Tan, ini sebelum kita lanjut nih, Tan, ada beberapa netizen yang bertanyakan tentang seputar kurban juga nih. Apakah kalau kurban, misalkan kita yang kurban tapi kita tidak menyembelihnya, kita tidak menyembelih sendiri, itu diserahkan tempat itu? Jadi gini, kurban itu kan pengorbanan yang kita cintai dan mencintai kita, seperti Ibrahim cinta kepada Ismail. Makanya kita harus tahu, ini resep domba teh, cek orang Sunda mah kasep gitu ya, gemuk gitu kan, kita jadi senang, itu yang paling bagus. Oke. Kalau kita juga lihat watir, ya begang, ya celong, ya jabri gitu. Kita aja nggak senang gitu kan. Betul. Nah, cari yang senang, harganya cocok, barangnya bagus gitu kan. Istilah Sunda makan naon teh lintuh gitunya. Nah, jadi kita lihat langsung, oh iya harganya segini pas gitu kan. Makanya tidak cukup satu kali, harus keliling di tempat ini segini, tempat segini. Kelihatannya sana lebih cocok, silahkan. Satu, kedua, karena barangnya bagus, ya maka yang afdol adalah afdalul kasab amalul rajuli biadihi. Sebaik-baik amal adalah amal dengan tangan sendiri. Jadi nabung untuk kurban bagus, kemudian nyembelih sendiri lebih bagus. Tapi kalau kita tidak biasa, bahkan ada yang lihat darah aja sampai nangis ya, wakilkan sama keluarga kita. Keluarga kita tidak ada yang sanggup, wakilkan kepada panitia di sana. Yang penting nama kita jelas itu. Pokoknya Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada, sebutkan nama orang itu. Itu yang paling penting. Kayak kemarin ada yang telepon, Ustaz saya nggak bisa hadir karena saya suka tidak tega katanya. Suka sebulan tuh masih sedih terus kalau lihat domba disembelih itu kan. Nah akhirnya saya bilang udah saya yang nyembelih atas nama keluarga bapak. Jadi nyembelih sendiri itu lebih bagus, tapi kalau tidak memungkinkan wakilkan, tetap sah gitu kan. Iya. Terus sebenarnya ada ininya apa ada hadisnya atau ada tuntunannya, misalkan menyembelih sendiri itu lebih gimana, atau memang kita lebih ngerasa lebih puas atau gimana sih? Iya. Satu, kalau yang menyembelih sendiri, satu konsultasikan kepada ahlinya. Karena itu jangan harus gini terus Pak Bagung. Jangan begini terus. Karena sayang pada binatang itu menyembelih dengan pisau atau bedog yang tajam. Itu termasuk sayang sama binatang. Kalau tumpul terseket, kata orang Sunda itu menyiksa. Untuk ini caranya pun harus tahu gimana caranya, nanya dulu. Kalau nggak sanggup, daripada tidak sempurna, lebih baik orang lain yang nyembelih. Karena banyak itu menyiksa binatang itu karena menyembelihnya tidak sempurna. Sebelah mana itu ada. Jadi agak lama katanya, jadi sampai ugagarabagan atau memang luar biasa itu juga lumayan banyak. Makanya waktu saya ke Jabal Kurban ya, waktu tahun 97 kalau nggak salah, kita sengaja ingin tahu gimana nyembelih unta gitu kan. Unta itu lain ya, berdiri, ngabring gitu ya, langsung di bawah, langsung pedangnya sampai segini lah. Baru tahu sih. Iya, gitu. Jadi dijemput oleh yang besar, langsung lagi masih berdiri, kedeprek gitu, sehingga ikhlas teh. Makanya penting ya hal-hal seperti ini, karena tidak semua ustaz juga bisa. Iya, betul. Tidak semua ustaz juga, tidak semua DKM bisa. Betul. Dan tidak semua juga berani juga. Berani ya. Itu hampir semua gitu. Iya. Saya baru 10 tahun terakhir baru nyembelih sapi, baru bisa. Ya. Saya alhamdulillah juga nih pemirsa di rumah udah 3 tahun
belajar sendiri gitu ya. Oh, gitu ya. Ya, tapi dengan tuntutan alhamdulillah jadi semua pada, dan ke kita juga jadi exciting sih tadinya, jadi agak Iya, beda kan. beda memang. Jadi kayak laki banget. Diledek orang yang mau Ustadz tuh bisa mencet doma sih. Ini beda, nyembelihnya beda. Beda, ya. Itu afdalul kasab amrul rajuli biadi. Sebaik-baik pekerjaan hasil tangan sendiri. Mencit sorangan, ya, sama dengan nikah. Nikah biaya sendiri, cari sendiri. Wah, itu luar biasa. Itu sebaik-baik amal, amal dengan tangan sendiri. Mencit ke saya lah. Oke. Iya, Kemudian baik pemirsa di rumah, ini line interaktif masih aktif ya, masih di 022721474 atau di 081221166740. Sebelum kita nunggu penelpon, ini ada lagi tadi di 904 nih. Nah, ini kalau lembaga kurban nih tadi, ini gimana tadi? Apakah memang kita menitipkan atau lebih baik semua kita serba beli sendiri, nyembelih sendiri, atau lebih gimana sih sebenarnya? Ya, tetap yang paling utama adalah kita yang nyembelih sendiri ya, itu yang paling afdol. Luar biasa ya. Cuma kan kesibukan orang tuh kadang-kadang Masya Allah ya zaman sekarang ini. Udahlah kita percaya saja ke lembaga itu dengan catatan bisa dipercaya, nyampe amanah. Sekarang ada sardencis kan, ada yang sudah berbentuk dendeng, mangga. Yang penting nyampe. Jangan sampai gini. Pernah ada seorang bapak ya, saya ingin kurban, bapak nggak usah hadir katanya, dilarang ya, karena kami punya sistem sendiri. Itu agak keliru ya. Bagusnya dipersilakan hadir. Nggak betul itu tadi. Dipersilakan hadir, dipencitnya di mana, dibagikan ke mana, bagus itu. Sehingga kita percaya, oh yakin ternyata nyampe ke yang punyanya. Karena kurban itu kan dekat, mendekatkan. Membelinya harus orang yang dekat kepada Allah dan dari yang dekat kepada Allah. Jadi mencit domana itu meser doma itu nusaroleh kedah nama. Nu nampi na oge kedah nu saroleh. Ulah nu teu salat teu naon ngilu ngantri, anu salat kalaparan gitu kan. Wa basyiril mu'minin. Gembirakan orang-orang yang beriman. Nah, mau tahu gimana kalau kita tidak datang kan? Makanya sebaiknya, nah walaupun sekarang itu lagi prokes ya, minimal ada fotonya lah. Oh, si anu kan gitu kan. Sehingga kita puas, oh nyampe dan sampai sasaran. Itu tetap gitu ya. Kalau lembaga itu dipercaya, apalagi laporannya juga jelas, titipkan daripada kita keluar dan bukan penyakit, itu juga bisa. Jadi dengan pengalaman COVID yang sekarang itu, katanya ada tahun kemarin teman saya itu ke lembaga itu hanya lewat video call, lewat udah kayak cuman gitu doang katanya. Emang sih agak kurang gimana lah katanya. Iya. Lembaga yang bagus itu yang mempersilahkan Bapak Ibu penyembelihan kan 3 hari tuh ya, 10, 11, 12, 13. Nah, punya ibu akan disembelih tanggal 11 Zulhijjah umpamanya. Tempatnya di sini, silahkan mau hadir. Nah, itu ada penawaran. Sehingga kita puas menyaksikan. Kalau orang dulu makan sampai diuntungannya di dangdanan domba. Tapi ya kita tidak seperti itu, yang penting nyampe. Ada penawaran dari lembaga itu, bagusnya itu. Kemudian ini ada lagi nih di 516 nih. Ini zaman COVID ini, terus kemudian bentar lagi kurban. COVID dulu apa kurban katanya Tad? Gimana nih katanya? Sebetulnya situasi kayak gini menghadap. Kebutuhannya sama ya. Tapi kalau menyelamatkan nyawa orang, itu dahulukan. Karena siapa yang menyelamatkan satu orang, nah, pakaan nama ahyanas jami'an, itu sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Kalau satu orang ya, sama membunuh, nauzubillah, satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu dalam surat Al-Maidah ya, sangat populer itu ayat itu. Nah, karena itu kalau kita saudara kita lebih membutuhkan nih, ini nyangkut nyawa nih, COVID dahulukan. Karena kurban itu cenderung kepada orang yang hidup. Ini nyangkut nyawa. Jadi kurban itu terhalang satu dengan pernikahan. Kita tidak boleh kurban karena menikahkan anak sampai ditangguhkan karena biaya kurban, gitu kan. Dan bisa komunikasi karena kita menghormati tamu. Kurban bisa terhalang dengan bencana alam. Kurban bisa terhalang karena kebutuhan pokok termasuk sekolah. Anak kita sekolah tidak boleh terganggu. Jangan sampai anak kita tidak SPP karena kurban. Nah, karena jihad itu namanya khidmatul iyal, melayani keluarga dengan baik. Luar biasa. Nah, kurban juga bisa terhalang dengan utang piutang. Saya punya utang nih, utang tuh dibayar, kurban tuh pengen. Nah, kurban juga terhalang dengan termasuk itu penyakit atau wabah
yang menimbulkan kematian yang banyak. Dengan memberikan kepada orang itu sehingga selamat, itu ahyan nas jami'an, seperti menghidupkan seluruh manusia. Jadi jangan sampai membabi buta, karena ini penting ibadah sosial, lupa untuk istri, lupa untuk anak, lupa untuk pernikahan. Tidak. Kurban itu betul-betul murni di luar kebutuhan pokok kita. Makanya dianjurkan nabung. Nah, nabung. Diniatin lah tadi. Ya, diniatin. Kredit tadi sebulan 10.000, 2 bulan 10.000. Itu yang tukang pulung aja bisa kok, sampai 40 tahun, 20 tahun bisa. Itu Abang ya. Kita lihat tayangan dulu sebentar tadi. Ya. Baik pemirsa di rumah, masih kita lanjut, cuman kita lihat dulu beberapa tayangan yang lewat ini. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, ketemu kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi di segmen ketiga, segmen terakhir. Pemirsa di rumah masih bisa line interaktif di kami 0227214214 atau di 081221164740. Baik, kita lanjutin lagi. Tadi ini ada yang bertanya tadi 307 nih. Kita gimana katanya, kita tahun ini tidak bisa kurban tapi mencoba untuk menjadi panitia ini katanya tadi. Yeah. Apakah pahalanya sama atau gimana? Karena juga memang juga berat juga itu tadi. Berat juga ya. Jadi kurban itu ada kurban hisyah, berupa penyembelihan domba gitu kan, sapi, itu hisyah namanya. Hisyah. Tapi keterbatasan orang kan tidak sama ya. Mampu kambing tapi tidak jadi panitia. Ada yang mampu sapi tapi alim jadi panitia. Ada kurban maknawiyah, tidak berkurban dengan domba sapi tapi kurban maknawiyah dengan tenaga. Kalau dia tulus ikhlas jadi panitia, itu pekerjaan yang masya Allah ya. Saya sudah lihat ibu-ibu yang motongin gitu ya, dari jam 9 sampai beres jam asar kan, sampai badannya bau kambing, kambing bau badan gitu ya. Mangga. Kalau kurban hisyah tidak bisa, maknawiyah. Kenapa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima orang yang bertakwa. Jadi panitia takwa itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kurban sapi tapi tidak ikhlas umpamanya ya. Itu tersendiri. Nah, karena itu jangan sampai maknawiyah tidak, domba henteu nongton we, nyokot pangheulana, itu keliru itu. Jadi khidmatul iyal. 1 tahun sekali kita ngasih daging. Itu kurban. 1 tahun sekali kita ngasih makanan pokok, yaitu zakat fitrah berupa beras. Karena itu jadilah orang yang membantu sesuai dengan kemampuan. Aduh, aya waktos nih ngasahan bedo gitu kan, anu melastikan, anu ngilo, anu ngontrol wae aya, anu nganterkeun, itu pahalanya sama. Bahkan bisa jadi lebih besar karena tidak mungkin tanpa tenaga mereka nyampe pada sasaran kan. Itu lebih besar pahalanya. Gitu ya Pak. Oke. Kemudian ada lagi tadi, kalau dengan kondisi kayak gini, apalagi pemerintah akan mengumumkan sholat id di rumah aja katanya tadi, sholat id Idul Kurban, itu gimana tadi? Tidak ada perubahan ya sebetulnya, hanya jamaah aja yang berkurang. Ya, pokoknya satu keluarga, pokoknya sebut anak 2, suami istri berarti 4, gabunglah dengan keluarga yang lain. Nah, itu boleh 5 orang, 6 orang. Saya waktu tahun yang lalu khutbah Idul Adha di satu keluarga besar di Cilimus ya. Itu keluarga semuanya, boleh. Seperti biasa, kemudian sholat, kemudian khutbah. Nah, kalau tidak mampu keluarga itu datangkan ustadz lokal. Kita tolonglah khutbah untuk keluarga saya boleh. Sehingga tidak kehilangan pahala. Karena salah satu syarat Idul Fitri atau Idul Adha adalah amna, nyaman. Bau bawang saja katanya harus memisahkan diri. Alim menyangkut nyawa. 1. Yang kedua, ada keputusan majelis ulama ya, bagi yang tidak zona merah. Nah itu ya. Masjid, lapang boleh dihidupkan. Ini bagus ya, dan bagus sekarang ini. Yang kedua, di saat pandemi ini kita tidak boleh takut atau takut berlebihan. Nah, 1, husnudzonlah kepada Allah. Husnudzon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah, ibadah yang terbaik. Allahu Akbar. Yakin itu ya. Husnudzon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah bagian dari ibadah yang baik. Karena tidak mungkin Allah menyiksa kekasihnya. Tapi jangan lupa,
Allah akan menguji kekasihnya. Innallaha la yu'adzib habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Ini sedang ujian ini. Di saat banyak yang takut, kita masih ingat enggak kepada Allah? Husnuzonlah kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa tetap beraktivitas, cari solusi yang baik. Hadirlah bukan memberikan polusi tapi solusi. Seluruh yang bisa menyembuhkan COVID kita viralkan dengan catatan bisa bertanggung jawabkan. Kayak kemarin nih, ada yang sembuh satu orang, satu ruangan kena, tapi dia tidak kena. Saya tanya, Pak, namanya Pak Cece, Pak Cece, apa resepnya? Ustadz saya rutin aja katanya, makan kunyit putih, bawang putih, tambah madu, disatukan, minum rutin. Anak saya harusnya karantina 2 minggu, 3 hari sudah sehat. Itu bentuk apa? Ikhtiar. Jadi ikhtiar itu harus. Karena Allah itu kalau menyayangi hambanya, Allah berikan berbagai cobaan karena Allah ingin melihat mana yang paling maksimal ikhtiar. Ada yang sembuhnya dengan jemur, silahkan. Ada yang sembuhnya dengan banyak vitamin C, silahkan. Itu artinya, bentuk ikhtiar. Ketakutan berlebihan juga sangat bahaya tadi. Makanya gini, ketenangan katanya separuh obat ya. Ketakutan berlebihan itu separuh kematian. Luar biasa. Biasa aja lah, biasa ke masjid, biasa. Apalagi karena kan terlepas lagi musim meninggal, lagi musim sakit, atau ya lagi musim meninggal dalam artian kita, saya pikir pemirsa di rumah pun juga akhir-akhir ini kita kalau ngelihat mendengar itu nggak subuh, nggak ini, begitu pengumuman di masjid itu meninggal. Padahal juga tuh sebenarnya kematian itu dari dulu juga begitu dekat sebenarnya tadi, dan sangat dekat sebenarnya tadi. Menunggu antrian. Tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, tidak menunggu muda, semua akan kena. Dan semua dalam artian mengalami semuanya. Akan mengalaminya gitu tadi. Tapi kawan saya tuh bilang gini, baheula mah anu motor cenah keung cenah, anu biasa we. Happy, nikmati olahraga, aktivitas biasa. Jadi di rumah pun kita harus produktif. Bagaimana supaya di rumah bisa menghasilkan? Saya juga zoom beberapa kali ya, terus gini aja. Kenapa? Karena kalau takut berlebihan itu cana naon geus maot, cana maot gitu. Luar biasa. Nah, begitu ya. Jadi tetap kita bekerja sesuai dengan aturan, tapi prokes harus kita ikhtiarkan. Begitu Pak Agung. Oke. Ini ada yang nanya, ini yang penting juga nih Pak Agung. Oke. Ini Kang Ade ya. Ini teman kuliah saya nih. Apakah kurban itu hanya 1 tahun 1 kali wae atau tiap tahun? Jadi kalau tiap tahun mampu, tiap tahun. Nggak jadi masalah saja. Karena kurban itu kebutuhan. Kebutuhan makanan pokok kita. Kalau kita butuh tiap hari. Agak lebih dari wajib sebenarnya. Iya, kalau sebetulnya. Kalau butuh kan lebih kayak. Jadi gini, sebetulnya dampaknya itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Siapa berbuat baik pasti dampaknya baik. Kurban itu baik, pasti dampaknya baik. Masa kebaikan dibatasi setahun sekali itunya. Nah, sementara meser motor, meser mobil tiasa, makanya kurban itu tiasa. Sama dengan akikah. Cocokan mau ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan pangmelikeun akikah itu keliru. Walaupun ayat istilah Sunda nyaah dulang gitu kan ya. Nah, sebaiknya akikah pentingkan. Begitu ya. Karena kan sekuat ikhtiar, sekuat Siti Hajar, barokahnya kan sampai sekarang gitu. Yang lain-lain luar biasa tadi. Iya, makanya barokahnya itu. Siapa yang sudah umroh itu lari Safa Marwah itu pulang itu jiwa Siti Hajar harus nempel. Kerja keras untuk menyolehkan anak. Luar biasa. Dan ini anak satu-satunya coba. Eueuhna naon deui harta cuma itu dikurbankan. Tapi rencana Allah yang terbaik ya. Siapa yang berkurban pasti Allah akan berikan sesuatu minimal 10 kali lipat. Allahu Akbar. Nah, gitu. Dan sebelum ini ada pertanyaan terakhir dari netizen 2117 nih. Apa saja sebenarnya yang konkret di Lauhul Mahfuz itu terkait apa yang sudah tercatat, apa sebenarnya dari selain jodoh, pati, bagja, cilaka atau yang lain-lain itu apa tadi sebenarnya? Atau memang sudah semuanya kita ini sudah tercatat dari Lauhul Mahfuz? Ya, walau alam bisa bab ya. Saya terbatas dalam masalah ini ya. Cuma begini. Setiap orang ini, pokoknya Pak Agung, Muhtar Holid, sudah ditentukan nih berapa usianya, dengan siapa nikah, kapan meninggal, berapa umurnya kan, itu salah satu yang terkenal. Yang diperkuat ketika kita usia 4 bulan dalam kandungan. Nah, saat itulah Allah menentukan ngasih 4 SK. Itu salah satunya ya. Usianya berapa nih, hartanya berapa, kematiannya kapan, umurnya berapa. Tapi ini masih nego sebetulnya. Pokoknya nih, Pak Agung
hartanya 2M umpama ya, ternyata Pak Agung tuh kerja keras, wah produktif, Allah rubah keputusannya, oh dia layak 5M. Luar biasa. Jadi Allah tuh mengubah diri kita karena kita juga harus merubah diri kita. Allah tidak akan mengubah seseorang kecuali orang itu mengubah dirinya. Saya usianya 60 tahun umpama. Sekarang 54 berarti 6 tahun lagi ya. 60 tahun. Ternyata saya olahraga, makan sehat, check up rutin, Allah rubah keputusannya. Oh layak 70 tahun. Allah. Makanya dalam Islam jangan mencari kematian. Kita harus ikhtiar memperpanjang usia. Jodoh kita umpamanya si C umpamanya nih. Maka ketemu dengan si A, si B, nah baru dengan si C. Makanya ketika ta'aruf jangan bergaul berlebihan. Karena siapa tahu itu proses perjalanan menuju jodoh yang sebenarnya. Oke. Makanya tidak boleh bergaul bebas. Karunya si C sisa orang lain kan. Bahaya di situ. Makanya Allah tidak mengubah diri kita kecuali kita yang mengubah diri kita. Adanya corona, rubah diri kita dengan ikhtiar yang maksimal sehingga kita punya keputusan Allah yang terbaik. Kalau sudah ikhtiar, sudah obat segala macam, meninggal itu takdir namanya. Ya. Gitu Pak Agung ya. Jadi Lauhul Mahfuz seperti itu. Iya. Oke. Masih ada Tad kira-kira 5 menitan lagi. Ya. Ini Tad, ini ada teman saya yang bertanya. Nanti mohon tanggapan Tad. Zaman sekarang itu ini di luar konteks kurban. Orang itu merasa sekarang itu bukan lagi fastabikul khairat katanya Tad, tapi lebih ngerasa fastabikul hak. Jadi asa ngerasa apa bener-bener orang yang bener ya. Kamu acan jadi malah saling mengingatkannya tuh agak kecenderungan juga malah agak kasar atau agak keras gitu Tad. Ini gimana Tad? Ya ada hal yang sangat penting ya. Rasul itu disebut uswatun hasanah, teladan dalam segala segi. Allah. Bukan al uswatul hasanah itu beda. Kalau al uswatul hasanah itu pakai alif lam itu teladan dalam satu segi. Beliau itu uswatun hasanatun, teladan dalam segala hal. Termasuk dalam menyampaikan yang benar. Ada rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mengajak. Nabi itu pernah satu saat ya lagi ya ngumpul. Masuk orang Baduy kan, pakai kuda ke masjid, punten kencing. Rasul nggak marah ya. Nah, setelah itu marah orang Baduy ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Senyum lagi. Marah ketiga, Abu Bakar As-Siddiq terpancing. Ikut marah juga, Rasul pergi. Semua sahabat kaget, ya Rasul kenapa pergi? Ketika Abu Bakar As-Siddiq tersenyum dimarahi oleh orang Baduy, malaikat bertambah jumlahnya. Kemudian ketika terpancing amarah, malaikat pada pergi. Dan jumlahnya setan yang banyak. Coba, daripada majelis ini penuh dengan setan, lebih baik saya tinggalkan tempat ini. Jadi hati-hati. Umar bin Abdul Aziz pernah khutbah. Khutbah pasti kan kebenaran ya. Tiba-tiba berhenti dalam khutbah. Semua sahabat jamaah ngumpul pulang Jumat. Kenapa tengah-tengah khutbah berhenti? Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi khutbah saya marah katanya. Setiap khutbah marah, itu yang nyetir khutbah itu setan. Kalau setan yang nyetir bukan memberikan solusi, tapi memprovokasi. Sedangkan Islam itu kan aslama. Islam itu damai, mendamaikan. Jadi menyampaikan pun harus santun. Menyampaikan santun, mengajak santun, mencegah santun. Jadi jangan sampai hati-hati merasa benar sendiri. Luar biasa. Karena fa inna syaitona ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Pokoknya gini nih. Tetangga tidak ke masjid, jangan dulu sumujon. Boting itu boga sarung gitu ya. Boting itu boga mukena atau sudah pindah agama mungkin bisa saja gitu ya. Harus evaluasi. Oh, mungkin saya yang salah. Terlalu kasar. Mungkin saya yang salah. Terlalu walau kunta fadzan ghalidal qalbi lang fadu min halik. Kalau kalian kasar, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Makanya caranya baik dan harus berakhir dengan baik. Wah, itu luar biasa Rasul itu ya. Tidak mungkin Islam berkembang dahsyat luar biasa kalau tidak disampaikan dengan cara baik. Makanya sampaikanlah dengan baik. Kalau perlu ada istilah takiyah ya. Jadi kita nyebrang di sungai ini, kita nyebrang potong kompas itu nggak mungkin. Tapi kalau ikut arus itu, pada menyeberang ke sana itu lebih aman. Menyesuaikan diri. Iya gitu Pak. Oke. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini kita hari ini mendapatkan sekali banyak pencerahan, banyak pelajaran, banyak ibrah, banyak manfaat.
mudah-mudahan juga pemirsa di rumah juga bisa merasakannya itu semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Rabu depan, insya Allah kalau ada umur ya semua. Tad, silahkan Tad, ada doa dulu Tad. Ya. Doa. Pemirsa Merum TV yang sudah niat berkurban, bismillah kita berkurban. Yang tidak bisa mampu berkurban, berkurbanlah dengan tenaga, dengan ilmu, percayalah. Bantu orang lain, pasti Allah akan bantu kita. Ringankan beban orang lain, pasti Allah akan meringankan beban kita. Tolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita. Semoga pengorbanan kita untuk orang lain termasuk dengan kurban bisa membuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Yunus selamat. Dengan doa ini Nabi Ibrahim selamat. Jadikan doa ini penyelamat keluarga kami dari segala kesulitan. Jadikan doa ini penyelamat keluarga kami dari segala penyakit. Jadikan doa ini sebagai pembuka pertolongan-Mu kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, Khairul Kalam kita telah berhenti di sini. Mudah-mudahan Rabu depan kita bisa ketemu kembali. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Stay safe. Jaga iman, jaga imun gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.